Bidang-bidang manajemen ada berapa? Bidang-bidang manajemen yang pertama adalah manajemen produksi ya. Manajemen apa artinya? Kembali lagi. Manajemen adalah to manage, yang mengatur. Kalau ini manajemen produksi. Manajemen produksi itu untuk apa? Baca Natasha. Manajemen produksi merupakan rangkaian kegiatan yang perencanaannya terkendali dalam rangka mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Rangkaian kegiatan yang digunakan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Kalian kan contohnya baju ini ya. Baju terbuat dari sebelum kain benang, sebelum benang kapas diolah menjadi benang ya. Kalau zaman sekarang kan teknologi yang canggih, jadi memproduksi bahan-bahan mentah menjadi barang jadi itu lebih mudah sekarang, tidak menggunakan manual oleh tangan tapi oleh mesin. Benang kemudian dijemur, kemudian setelah menjadi benang menjadi kainnya. Bagus ya. Itu manajemen produksi itu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Banyak ya contoh-contoh makanan, minuman dari bahan mentah itu diolah menjadi bahan yang siap saji dimakan. Kemudian yang kedua manajemen pemasaran. Apa pemasaran? Artinya kegiatan pengaturan ya, berfungsi untuk marketing, memasarkan ya. Marketing mix itu adalah alat untuk melakukan suatu pemasaran ya. Marketing mix itu ada 4 ya. Di dalam manajemen pemasaran kita mengenal ada marketing mix. Marketing mix itu apa? Di sini alat. Marketing mix terdiri dari 4P. Ada yang tahu 4P apa saja? Ada yang tahu gak? Produk, kemudian price, harga, place, tempat, dan promotion. Marketing mix di sini adalah dikenal dengan 4P. Produk, price, place, dan promotion. Produk tadi kan di dalam manajemen produksi, produk itu diolah dari bahan mentah menjadi barang jadi, baik dari makanan, minuman, atau pakaian. Kemudian price, harga yang ditentukan oleh perusahaan. Itu kadang-kadang ada harga yang didiskon. Diskon itu untuk menarik konsumen ya. Kalian kalau ada diskon di Jogja, suka ngabring atau midnight? Mau nggak midnight tengah malam? Tengah malam harga barang murah-murah. Padahal kita harus tahu jurus untuk meraih keuntungan itu salah satunya kan diskon ya. Diskon itu lebih cepat. Padahal kita harus tahu trik diskon itu seperti apa. Ada yang tahu nggak? Tidak. Kalau kita ingin menjual produk diskon, kadang-kadang ada biaya yang dinaikkan dulu baru didiskon. Harganya sama-sama. Price, harga ya. Dengan harga diskon, masyarakat akan lebih percaya. Ayo kita ngabring. Diskon 50% plus 20. Nah, itu yang disenangi ya. Apalagi 100%. 100% harganya. Diskon 100%. Shopee juga kan sekarang ya? Iya. Shopee di diskon ada. Kemudian tanpa ongkir, bebas
ongkir. Nah itu kan senang ya, nggak ada ongkir. Nah itulah yang diburu oleh para konsumen. Harga itu harus membuat orang lain tertarik. Kemudian klik tempat ya. Kalau kita ingin membuka usaha, tempat ini harus strategis, terjangkau oleh umum, terjangkau oleh angkot. Kalau kita ingin membuka usaha, misalnya home industry, keripik Natasha, misalnya, atau keripik saya teh lihat, ya, apa? Jadi kita harus punya inovasi ya. Jangan gini, saya sekolah jurusan administrasi perkantoran, tapi kalian harus mampu berbisnis ya. Bisnis itu adalah hal yang jarang orang ingin berbisnis karena ketakutan. Takut bangkrut, takut tidak bisa bicara, takut tidak bisa memasarkan, takut tidak bisa bagaimana nih marketing produknya harus kemanakan, pemasarannya harus bagaimana. Memang gak bisa bicara, aku gak bisa berkomunikasi. Nah itu salah, belum dicoba sudah mengatakan hal itu. Jadi segala sesuatu itu try out lah, dicoba, tercapai atau tidaknya jangan putus asa. Terus mencoba, akhirnya proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Kemudian promotion ya, minggu kemarin juga sudah dijelaskan promosi itu apa. Ada advertensi, periklanan, ada personal selling, ada sales promotion, ada publisitas. Nah itu ya. Kalau kita ingin mempromosikan, mengiklankan produk, itu harus dibuat iklan yang menarik dan membuat konsumen itu ingin membeli, ada hasrat ya, menggunakan komunikasi yang persuasif, yaitu AIDAS. Apa itu AIDAS? Attention, interest, desire, decision, action, satisfaction. Attention adalah perhatian, memperhatikan bagaimana produk itu dilihat oleh semua orang ya, sehingga orang itu akan interest, tertarik terhadap produk yang kita pasarkan, yang kita iklankan. Kemudian desire, hasrat kita kan kalau sudah melihat barang yang sudah diiklankan, kemudian barang itu bagus, kemudian harganya sesuai apa yang kalian inginkan, decisionnya, keputusan kalian apa? Membeli. Inginnya ada rasa kalau kalian melihat Shopee, Lazada atau iklan-iklan, wah bagus itu barang, saya suka. Kadang-kadang perempuan yang sering belanja tanpa dipikir heula kan. Kalau senang dengan barang yang sudah diiklankan, kalau perempuan itu tanpa mikir-mikirnya, kumaha engke besok bagaimana gitu ya. Yang jelas saya adalah senang terhadap produk itu. Jadi harus membuat tertarik, kemudian membuat hasratnya ingin membeli, keputusannya ujung-ujungnya kan dibeli ya. Kalau sudah mau gitu lah. Kemudian action, tindakan kita udah beli. Satisfaction adalah kepuasan kedua belah pihak. Kepuasan diri kita yang membeli barang adalah puas dengan barang yang diinginkan, yang dibeli. Kalau untuk perusahaan kepuasannya mendapatkan keuntungan. Nah itu ya. Ini dengan adanya manajemen pemasaran kita harus menguasai bagaimana sih pemasaran itu. Marketing yang harus digunakan. Kalau zaman sekarang kan ada media komunikasi itu lebih mudah ya. Ada audio, visual, ada audio, visual. Kalau audio hanya kita mengiklankan lewat pendengaran, seperti contohnya radio, meskipun sekarang jarang didengarkan radio ya. Kemudian ada visual, kita melihat pamflet yang ada di jalan-jalan untuk memperkenalkan produk, atau apa satu lagi audio visual, televisi.
Atau kalau sekarang mah bukan televisi mungkin jarang ditonton sekarang mah ya, karena ada YouTube, ada TikTok, ada IG, ada Facebook, kan ada audio visualnya kan itu ya. Jadi TV sudah jarang digunakan sekarang ya, jarang ditonton. Nah ya, kemudian bidang manajemen yang ketiga apa? Manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Siapa yang tidak suka dengan uang? Tidak ada. Cung. Siapa yang tidak suka money? Uang bukan segalanya, ya. Tapi segalanya butuh uang. Kalian kalau tidak punya uang, apa? Hah? Tidak jajan, tidak bisa beli apa-apa, makanya kita harus berlomba-lomba mencari uang, mencari pekerjaan yang mendapatkan uang. Jadi jangan menjawab berlomba-lomba mencari pekerjaan mah banyak, sasapu beberesan tanpa pamrih di jalan ini, itu pekerjaan kan ya. Mencari pekerjaan, mencari bisnis, menciptakan produk baru demi mencapai atau mendapatkan uang. Hidup tanpa uang mah kita tidak bisa apa-apa ya. Kemudian keempat, manajemen personalia. Apa manajemen personalia itu apa? Yang mengelola tenaga kerjanya. Yaitu di sini adalah manajemen personalia itu orangnya yang mengelola tenaga kerja. Kalian kerja nanti menjadi HRD, Human Resources Development misalnya. Kemudian yang mengatur tenaga kerja atau menjadi seorang leader, pemimpin. Tugas tadi kan udah ya diulangankan, tugas manajer terhadap fungsi-fungsi manajemen. Ada yang mau menjelaskan? Tugas manajer terhadap fungsi-fungsi manajemen. Ada yang mau menjelaskan tadi ulangan, ada itu ya? Ada. Coba siapa yang mau menjelaskan? Apa sih tugas manajer teh? Apa tugas manajer? Memimpin, mengarahkan, terus membimbing, terus mengatur, merencanakan terhadap fungsi-fungsi manajemen. Coba jelaskan fungsi-fungsi manajemen apa saja? Minggu kemarin sudah dibahas. Planning atau perencanaan, organisasi, directing atau actuating, pengarahan, controlling. Nah itu ya, kemarin sudah jelaskan bahwa planning organizing tugasnya adalah top manager. Kerja pikir lebih besar daripada kerja fisik, itu tugas top manager. Harus diingat ya sampai nanti kalian bekerja. Tugas top manager, planning organizing lebih besar daripada directing controlling atau actuating controlling. Kerja pikir lebih besar daripada kerja fisik. Kemudian middle manager, planning organizing sama dengan directing controlling. Lupa lagi ya, udah jelaskan kan, tapi lupa ya. Kerja pikir sama dengan kerja fisik, tugas middle manager. Kalau top manager siapa? Dirut dan komisaris. Middle manager apa? Kabak-kabak, kepala bagian keuangan, kepala bagian administrasi, kepala bagian pemasaran, itu kabak-kabak. Kalau lower manager, planning organizing lebih kecil daripada directing controlling. Kerja pikir lebih besar daripada kerja fisik, itu LM, lower manager ya. Nah itu. Kemudian dari yang kelima, manajemen, bidang-bidang yang kelima apa? Administrasi, yaitu kalian masuk jurusan apa sekarang? Manajemen perkantoran
adalah manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kalau zaman dulu jurusan sekretaris, kemudian berganti menjadi administrasi perkantoran, berubah lagi kurikulum menjadi otomatisasi tata kelola perkantoran, berubah lagi sekarang kurikulum merdeka menjadi manajemen perkantoran. 2024 akan berubah lagi struktur presiden dan kementerian. Apakah kurikulum mau berubah lagi? Kita lihat nanti tahun 2024. Nah itu ya. Sampai sana ada berita ya kan? Bidang-bidang manajemen itu ada manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi. Silakan, ada yang mau ditanyakan?